Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku tematik, yaitu tema 8 subtema 2 pembelajaran pertama dengan judul Bumiku dan Musimnya. Baik, diharapkan anak-anak bisa memaksimalkan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa menggarisbawahi kata-kata dan menentukan pikiran pokok dan penjelas. Siswa mampu membuat peta pikiran sesuai dengan topik pembahasan. Yang kedua, dengan mendiskusikan tentang musim, siswa mampu memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat revolusi bumi. Yang ketiga, dengan menyimak bacaan, siswa mampu memahami bacaan informasi dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan. Ibu bacakan ya. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Hayo, siapa yang tahu apa sih itu banjir? Ya, banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Simaklah bacaan yang dibacakan oleh ibu guru ya. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Nah, itu penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini, menjamurnya rumah di bantaran sungai. Misalnya, permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tempat di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, anak-anak, setelah ibu bacakan tadi, sekarang carilah gagasan utama dan informasi yang penting. Digarisbawahi ya di buku tematik kalian pada halaman 57. Setelah itu, kalau sudah selesai, dikumpulkan di depan kelas. Nah, sudah. Di sini ada bacaan artikel, ibu bacakan.
Anak-anak simak. Kompas.id. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan yang paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-menerus sejak Minggu sore, kata teman penjaga SMP Negeri 2 Mojoanyar Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMP Negeri 1 Mojoanyar. Banjir di Mojokerto disebabkan oleh deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu malam. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kenapa di negara kita itu cuma ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi ataupun di bumi utara atau selatan ataupun di negara Korea maupun Jepang yang mempunyai 4 musim ataupun lebih? Ada yang tahu? Sekarang kita belajar ya. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim. Adalah sama-sama karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga anak-anakku semua menjadi anak-anak yang sholih-sholihah dan mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.